warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya, NPM 74. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang final project dari mata kuliah framework. Di sini saya menjelaskan fitur login di final project ini. Yang pertama, kita masuk ke halaman view login. Di sini ada halaman view login dari final project kami. Di sini ada email dan di sini ada password. Terus untuk source code-nya ada di sini di public question. Jika Anda ingin melogin ke website tadi, Anda harus memasukkan email. Di variabel email ini Anda mengisi email yang valid, dan di variabel password ini Anda mengisi password yang valid untuk masuk ke dalam akun tersebut. Di sini untuk memeriksa validasi dari email tersebut. Jadi email yang dimasukkan harus benar-benar valid. Dan di user sini, jika email tidak valid, akan langsung masuk ke dalam fitur home. Nah, jika sudah masuk fitur home, di sini ada user untuk memverifikasi dari email tersebut. Apakah ada akun di dalam email tersebut? Jika ada, nanti semuanya akan tersimpan di sini, sama email akan tersimpan di user data sini. Jika login salah, email atau passwordnya salah, akan dikembalikan ke halaman fitur login yang tadi. Nah, di sini kalau sudah bisa login, akan muncul tulisan sukses login berhasil. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Samdono dengan NPM 62. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian home. Nah, pada home sendiri terdapat fungsi home yang berbeda. Ada untuk admin, guru, dan siswa. Nah, pada bagian controller home, di sini di function construct mendeklarasikan model e-masyarakat dan model m-student. Dan untuk function indexnya ini mengambil data berdasarkan user yang login. Untuk user sendiri, jika user data email Ya, saya akan menjelaskan untuk bagian data siswanya, di mana di data siswa ini kita bisa melihat ada nama-nama siswa siapa saja yang terdaftar di dalam sini. Mungkin saya akan masukkan salah satu contohnya lagi. Nama siswa di sini mungkin saya pakai data DAMI saja. Lengkapnya mungkin saya isi hilal saja, lalu kelasnya mungkin 11K, tempat tanggal lahirnya Surabaya, dan tanggalnya kita bisa pilih ininya, agamanya, kemudian kita bisa tulis save. Saat kita sudah save, datanya akan masuk ke dalam database tadi. Nah, untuk penjelasan programnya seperti ini. Jadi di bagian controller siswa, nah di
Di sini sebelumnya kita akan memanggil model siswa dan kelas dan student, di mana di sini pastinya ada untuk melihat terlebih dahulu apakah terdapat session yang berisi dari email. Apakah ada session email yang sebelumnya, kalau misalnya kita sudah login, pasti bakal ada session email yang tertera di sini. Yang di sini. Terus di sini kita dikasih lihat di mana bahwa kalau misalnya saat kita tadi login sebelumnya dan kita ternyata di level session kita di level 1, maka dia akan masuk sebagai bisa dibilang sebagai admin. Kalau level 2 sebagai student, level 3 sebagai level 2 sebagai guru, level 3 sebagai siswa. Dan di sini dimana setiap level itu punya perbedaan apa saja yang bakal ditampilkan. Jadi kalau misalnya di admin, di student, di guru dan di siswa bakal berbeda-beda yang akan ditampilkan. Lalu juga melihat lagi kalau misalnya tadi memang ada datanya, dia akan menampilkan template dengan nge-view bagian siswa. Di mana bagian siswa yang kita bisa lihat tadi di sebelah sini adalah bagian sebelah sini. Dan di sini ada fungsi nambah siswa yang tadi kita sudah klik. Dia akan nge-redirect atau mungkin bakal masuk ke bagian template dan bagian view at siswa. Dimana itu adalah bagian di sini. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah upload image. Ini jika diperlukan untuk mengupload gambar dengan format PNG atau JPEG. Lalu ada tulisan save siswa, di mana kalau kita sudah melakukan penginputan data dari mahasiswa, dari siswa tadi seperti NIS, NISN, nama, user dan lain-lain, maka akan secara otomatis menampilkan sebuah flash. Nah, jika datanya tidak berhasil, dia akan menampilkan sebuah flash, yang dimana flash ini kita mengambil dari sistemnya Suite Alert 2. Lalu ada di sini ada kalau misalnya berhasil, kalau di sini ada berhasil, dimana kalau misalnya berhasil NISN tadi yang sebelumnya di sini, yang sebelumnya ada di bagian sini seperti NISN, NIS, nama lengkap dan lain-lain, dia akan dikirim nilainya dengan menggunakan pos ke bagian fungsi ini save siswa. Dan ini saat berhasil, dimana kita masukkan level defaultnya ada 3 karena dia siswa, statusnya 0 karena dia siswa. Lalu emailnya kita masukkan email default dari siswa tadi, dimana emailnya tadi berformat NISN dan @schoolemail.com. Namanya juga true dan passwordnya nanti akan di-hash dengan metode hash argon seperti itu. Lalu di sini sebelumnya passwordnya tuh, password defaultnya tuh adalah bela negara. Jadi setiap mahasiswa yang nantinya tadi akan login, dia akan yang sudah dibuatkan akunnya, dia akan mendapatkan sebuah email dan sebuah, bisa dibilang sebuah password dengan password defaultnya bela negara, dan email defaultnya adalah emailnya ini yang nisn@student@schoolemail.com. Lalu semua data sudah dimasukkan, dan dilihat juga kapan akunnya dibuat, terus juga satu aktifnya nomor telepon, nama ibu, alamat, agama dan lain-lain seperti yang ada di tampilan seperti ini. Dan saat kita klik save, dia akan save data siswa ini. Dia akan save, dia akan masukkan ke insert, di mana dimasukkan ke data student, data siswa, nanti akan dikirim ke dalam bagian model student seperti itu. Nah, di sini juga ada view siswa. View siswa sini untuk menampilkan data yang seperti ini. Sebentar, ini view siswa. Misalnya saya lihat nomor Indrofik, di sini akan menampilkan NISN, nama dan lain-lain. Kalau misalnya kita jelaskan di dalam sini, dia akan mengambil data user, get where user sama dengan ID yang kita masukkan, atau dalam artian ID yang kita pilih tadi. Misal kita pilih yang sini, berarti kita memilih ID yang Indrofik. Kita pilih
datanya tadi ID-nya akan dimasukkan ke dalam sini, fungsi sini. Nanti akan diambil dan juga akan ditampilkan student tadi itu join di kelas apa saja. Di sini memakai query buildernya CodeIgniter. Lalu di sini ada tulisan kita mengambil template tadi lalu menambahkan view siswa. Ini secara detailnya view-nya akan menjadi seperti ini. Dan dilihat lagi semua jenis kegiatan atau semua jenis fungsi di dalam semua program ini akan mengecek apakah sessionnya itu ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, berarti otomatis kan sessionnya sedang logout, dan kalau misalnya sedang logout itu pastinya sessionnya kosong dan pasti nggak akan bisa menampilkan data yang ada di dalam dashboard dan yang lain. Jadinya dia bakal ke redirect ke C-Logic atau controller logic. Lalu ada bagian edit siswa. Nah, di sini bagian edit siswa kita bisa lihat di saat kita edit seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit semua jenis data yang ada di dalamnya kecuali NISN dan NIS. Lalu selanjutnya saat edit ini dia akan mengambil semua datanya dan akan memasukkan ke dalam, dan semua datanya ini nanti akan di-refresh seperti itu. Oh ya, untuk pertama-tama ini edit siswa dulu, jadi ini hanya menampilkan semua data yang ada di sini, semua data dulu. Nah, saat kita ngeklik save atau misalnya kita sudah mengganti sesuatu, mungkin di sini kita memanggil Nur Siti seperti ini. Nah, saat kita save, dia akan menjalankan sebuah fungsi ini, di mana dia akan mengambil semua jenis inputan yang ada di dalamnya. Nah, di sini dia akan mengambil semua inputan. Nantinya inputannya itu akan di-replace atau dalam artian ditimpa dari database yang sebelumnya. Jadi untuk membuat bahwa datanya tadi itu sudah terupdate seperti itu. Dan di sini ada fungsi delete. Fungsi delete where ID user sama dengan ID yang kita pilih. Di sini kita pilih. Nah, berhasil Nur City. Dan di sini mungkin kita pilih untuk menghapus atau mendelete data dari Hilal. Karena di dalamnya sini ada, di dalam array-nya sini ada ID-nya, artinya saat kita mendelete ini, kita mengirimkan sebuah ID yang akan diterima oleh program, dan ID-nya nanti akan dimasukkan ke dalam sini, dimana kita mencari dulu datanya where ID user sama dengan ID, nanti akan menjalankan delete user seperti itu untuk penjelasan dari siswa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelas atau data kelas, di mana kelas di sini karena ini kita memakai studi kasus SMA seperti itu, jadi kita ada 3 kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, di mana kita bisa melihat di sini ada kelas 10, ada kelas 10A, 10B, 10C, dan 10D, di mana kita bisa melihat aksinya. Di sini view ini adalah untuk melihat siapa saja yang ada di dalam kelas ini. Mungkin yang terdata saat ini adalah Mas Ainur Rafiq, dia aktif. Nah, seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mengedit seperti jumlah nama kelasnya apa, lalu wali kelasnya siapa. Kita bisa milih dari data guru yang sudah ada. Seperti itu. Untuk penjelasan programnya seperti ini. Di controller kelas, nah di sini di awal sendiri kita akan nge-load model dari student, teacher, dan kelas, karena pastinya kita bakal butuh model yang akan dalamnya berisi fungsi-fungsi. Lalu di sini kita akan melihat indeks. Seperti biasa, indeks ini berguna untuk mendeteksi apakah kita masih ada session login-nya atau enggak di dalam program ini. Seperti itu. Jadi seperti di sini, kalau misalnya kita sudah login, pastinya kita akan ada session-nya. Insert dulu nilainya, kita akan menampilkan template dan view kelas seperti itu. Kalau kita
sebelum login kita akan di direct ke login. Di sini tambah kelas. Fungsi tambah kelas ini digunakan untuk menambah sebuah kelas yang ada di dalamnya, seperti itu. Lalu function save untuk nge-save kelas apa yang baru tadi ditambahkan. Ya, ini seperti kayak ID-nya apa dimasukkan, diterima dari nilai postnya, terus nanti ID kelasnya apa, terus nanti kelasnya, terus nanti indeksnya berapa, nama kelasnya apa, grade-nya kapan, update-nya kapan. Seperti ini mungkin kita view kelas 10, di sini kita bisa nambah kelas lagi baru. Mungkin kelasnya kan otomatis 10. Ini kelasnya kita ambil A, B, C, D, E. Mungkin kita ambil ini. Terus nama kelasnya mungkin 10 1 seperti itu. Kita bisa ngambil 10 M 10 0 05 seperti itu. Ini kita bisa ngambil seperti itu, kita save. Nanti bakal ada data baru. Nah, 10E yang sudah tadi kita tambahkan itu akan dijalankan di bagian sini, fungsi save. Untuk klik tambah kelas terlebih dahulu, terus nanti di save untuk save datanya, di save ke dalam database gitu. Di sini ada view class. Balik lagi, view class tadi adalah bagian saat kita nge-view kelasnya kelas apa aja, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini jika ID-nya sama 10, berarti kita memilih kelas where ID kelas sama dengan 10. Seperti itu. Terus juga ada function view ID. View ID ini untuk melihat di dalam kelas ini ada anak siapa saja sih. Misalnya seperti ini, di kelasnya ada Muhammad Ainur Rafiq. Mungkin di kelas lain, kelas ini ada William Darmawan bersama Muhammad Hilal, seperti itu. Itu kita menggunakan view ID, di mana kita akan menampilkan data-data yang ada di dalam database menggunakan get where student yang kelas ID-nya sama dengan kelas ID yang yang ini 1002 seperti ini, seperti itu. Terus juga kita akan mengambil result array-nya, atau dalam artian result array itu seperti semua array dengan kategori ini akan dimasukkan ke dalam result array, seperti itu. Jadi kita akan menampilkan semuanya di dalam tabel seperti ini. Function edit class seperti yang lain, yang tadi yang saya jelaskan, edit class ini kita bisa edit seperti kayak namanya, wali kelasnya siapa, seperti itu. Di sini kita masukkan nama kelasnya required is unique, atau dalam artian tidak boleh sama dengan nama yang lain, seperti itu. Oh ya, di sini edit class kita menampilkan terlebih dahulu, mengambil sebuah datanya dari data kelas yang ID-nya sama dengan kelas ID yang ID-nya sama dengan ID kelas, seperti itu. Ini seperti biasa, apakah ada session atau tidak, edit kelas yang sudah saya jelaskan. Ya, mungkin cukup untuk penjelasan kelas, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan. Nama saya Dende Vector Orisa, NPM 180810100076. Saya akan menjelaskan bagian C guru. Pertama ada function construct untuk load modal M masyarakat, M student, dan M teachers. Kemudian ada function index, ini data usernya DisDB, gateway di mana usernya sama dengan user dan emailnya sama dengan email yang ada di DB. Kemudian data teachers yaitu this M teachers get data, ini untuk mengambil data dari model M teachers ya. Jika di session user data emailnya ini benar, maka akan template load template guru, menambahkan template guru. Jika tidak, akan kembali lagi ke login. Begitu juga dengan fungsi view guru dan get guru, dimana ini perbedaannya di
data teachernya, yaitu untuk yang di view guru ini di DB query-nya select teachers dan classes. Dari tabel teachers join classes on teachers class ID kelas sama dengan kelas ID kelas, dimana teachers name sama dengan ID yang dicari. Kemudian ini ada row array di dalam array. Jika session user data emailnya ini benar, maka akan menampilkan template view guru. Jika tidak, akan kembali lagi ke menu login. Untuk yang get guru ini datanya yaitu maple, thisDB get maple. Ini resultnya disimpan di dalam sebuah array. Sesinya user data level sama dengan 1 tidak benar, maka akan menampilkan template tambah guru. Jika tidak, akan kembali lagi ke menu login. Ini ada function upload image untuk upload path. Ini upload /guru. Allow tipe ini jenisnya yaitu JPG atau PNG, file name-nya, input postnya nama filenya benar, terus override true, maksimal size-nya 2048. Kemudian download library upload. Jika uploadnya ini thumbnailnya sesuai, maka akan return this upload data file name. Kemudian function save guru data usernya db get di mana usernya, mana user dengan email yang sesuai dengan email yang ada di database. Maka from validation kan set rules nib is unique teachers nib required. Terus from validation set rules email is unique required valid email, ini harus sesuai dan emailnya. Jika salah, maka data tidak berhasil ditambahkan. Dan result hasilnya, result window location yang akan menampilkan alamat URL nya cguru/get guru. Jika form validasi runnya ini benar, maka menampilkan data user yang berupa nama, email, password. Bukan menampilkan, tapi ini ada data usernya yaitu nama, email, password, level, dan statusnya. Kemudian di DB insert ini insert data usernya di DB get where user dan emailnya sama dengan teacher, email yang digunakan teacher maksud saya. Kemudian di post nib ini benar, let's go email.com array. Data gurunya yaitu nib this input post nib true. Foto pathnya upload image class id class this input post class id class true, nama this input post nama true, dan seterusnya. Ini kemudian create add ini tanggal dibuatnya. Kalau yang update ini tanggal di update nya. Kemudian di DB insert teachers data guru, melihat data gurunya. Ini jika berhasil sukses y data berhasil ditambahkan. Kemudian Windows location-nya URL-nya yaitu cguru
Selanjutnya ada fungsi edit guru, function edit guru dengan parameter ID, data usernya di db gateway mana usernya dan emailnya ini sama dengan user data email. Kemudian data teachers di db gateway teachers nicknya sama dengan ID, data mapelnya di db get maples result array. Jika di session user data level sama dengan 1, maka akan login sebagai guru. Jika tidak, akan kembali lagi menu login. Public function edit ID di sini yaitu untuk menyimpan input post ID benar, data usernya untuk menyimpan di db gateway di mana users emailnya ini session user data email yang ada di database. Kemudian data teachers di db gateway teachers nicknya sama dengan ID row array. Form validasi set rules nick required, validasi set rule email required, valid email. Jika form validasi dijalankan sama dengan false, maka data tidak berhasil diupdate. Sama seperti dengan yang sebelumnya yang ini form save guru, function save guru maksud saya. Selanjutnya ini, jika form validasinya benar, ada keadaan lagi yaitu dimana post statusnya sama dengan aktif. Jika aktif status 0, jika tidak status 1. Data user array itu nama, this input post nama true, email teachers, this input post need true, @schoolemail.com, passwordnya sesuai password bela negara. Level 2 status ini disimpan di data user di db dimana ID user datanya teachers dan user ID. Kemudian di db update user sesuai dengan data usernya ini. Lalu data user di db dimana user ini dan emailnya sama dengan teacher. Terus input post need school email ini untuk menginput need dan school emailnya. Jika teachers dan fotopath sama dengan kosong atau 0, maka akan menampilkan upload image. Jika tidak, maka akan menampilkan datanya. Data guru ini berupa name, fotopath, kelas, ID kelas, nama ahli, user ID, email, jenis kelamin, pendidikan, alamat, nomor telepon, status, grade, upload ini sama seperti sebelumnya. Kemudian ini di db dimana nicknya this input post need benar. Kemudian di db update teachers data guru, maka akan muncul data berhasil diupdate. Kemudian resultnya window location-nya dengan set URL c guru. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi hapus di db where id user sesuai dengan ID-nya di db teacher delete users. Kemudian di db where dimana user ID-nya
db delete teachers. Ini Surefire akan muncul notifikasi sukses, data berhasil dihapus jika ID user dan user sama user ID dengan teachernya ini benar, dan resultnya window location dengan set URL seguro. Kemudian ini untuk menu login guru, emailnya ini teachers00987654 schoolemail.com, sesuai dengan yang schoolemail.com. Passwordnya bela negara, lalu login dan notifikasi login berhasil. Nah, di sini kelasnya yaitu guru. Di sini guru itu, fitur guru ini hanya bisa melihat datanya saja. Contohnya data siswa. Nomor 1 ini NIS-nya 1234, nama Muhammad Rafiq, nama ibu, statusnya aktif. Ini ada tombol aksi view. Jika kita klik, nah ini detail dari siswa tersebut. Ada NISN, NIS, agama, nama telepon, tahun masuk, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, tanggal lahir. Itu juga dengan yang lainnya. Kemudian juga bisa untuk melihat dari data guru. Sini tertera NIP, emailnya, pendidikan, nomor telepon, wali kelas, jenis kelamin, alamat, dan tahun masuk sebagai guru. Nah, kemudian sini akan menjelaskan untuk bagian di webnya. Sini saya akan menjelaskan sama juga untuk bagian guru. Sebelumnya saya akan menyampaikan untuk fitur dari guru ini hanya bisa melihat datanya saja, tidak bisa mengedit atau menghapus data. Sini email untuk loginnya, passwordnya yaitu bela negara, dan login dan notifikasi login berhasil, dan klik OK. Nah, akan muncul panduan awal. Sini kelasnya yaitu guru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, guru hanya bisa melihat datanya saja. Pertama, ini ada data siswa, ini S-nya, ada nama ibu, status. Kemudian ada aksi view, kita bisa melihat dengan lebih jelas ini untuk profil dari siswa. Sini ada NISN-nya, NIS, agama, nomor telepon, tahun masuk, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, dan tanggal lahir. Ini tombol kembali untuk kembali ke halaman awal dari data siswa. Kemudian ada data guru. Sini ada nomor, NIP, nama, ahli, status, dan aksi sama sebelumnya, view-nya. Nah, ini NIP-nya, email, pendidikan, nomor telepon, wali kelas, jenis kelamin, alamat, dan tahun masuk. Sini yaitu untuk foto profilnya. Sama seperti sebelumnya, ada tombol kembali, kemudian data kelas, ini ada nomor, ID kelas, dan aksi. Kita mencoba ke ID kelas 10. Nah, ini ada lagi untuk kelas 10A, B, C, atau D. Kita bisa view. Nah, ini kita bisa melihat ada siswa siapa saja yang di kelas 10A. Untuk view-nya sama seperti tadi.
sama seperti view ke data mahasiswa. Lalu kemudian transkrip nilai. Nah, di sini ada nomor, NIS, nama ibu, status. Kita bisa melihat data siswa, nilai siswa. Ini untuk ID mapel, ini nama mapelnya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan KKM nya. Untuk bisa tambah data, nah ini maksudnya tambah data ini sebenarnya diisi oleh admin. Nah, ini kita bisa tambah ke transkripnya, yaitu yang sebelumnya tadi. Untuk menu editnya, kita bisa ini contoh nilai tugasnya sebelumnya 80, kita coba ubah menjadi 85, kemudian save, data berhasil ditambahkan. Dan lihat view nya, nah menjadi 85. Dan mapel, di sini ada nomor, ID mapel, dan KKM. Itu saja. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurofik, NPM 1873. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan transkrip nilai dan mapel, fitur transkrip nilai dan fitur mapel. Nah, untuk fitur transkrip nilai ini itu terdapat fitur view, edit, dan tambah transkrip nilai. Nah, untuk di indeks transkrip nilai itu akan muncul data semua siswa. Jadi data semua siswa ini data yang ada di tabel siswa semuanya itu dimunculkan di sini. Ini berhubung datanya masih 3, jadi yang muncul cuma 3. Nah, di sini seumpama itu terdapat ada di sini itu terdapat ada view dan edit. Nah, kita mencoba untuk view transkrip Muhammad Nurofik, maka otomatis semua mapel yang di sini itu muncul yang terhubung sama dengan kelas Muhammad Nurofik ini. Jadi apa kelasnya nanti yang keluar yang ini. Nah, untuk tambah data itu kita mengklik tambah data, itu nanti tambah datanya itu kita menambahkan transkrip ke dalam tabel transkripnya Muhammad Nurofik itu tadi. Jadi kalau misal kita menambahkan biologi ya, nah ini nanti akan muncul karena biologi sudah ada di Muhammad Nurofik ini. Nah, untuk editnya itu seperti ini tampilannya. Jadi kita dapat mengedit multi nilainya itu otomatis. Misal kita ingin merubah nilai biologi 80 menjadi 70, maka otomatis nilai biologi itu tadi itu akan berubah menjadi 70. Nah, seperti itu. Begitupun dengan William Darmawan, sama saja. Jadi kita ini data yang muncul ini sesuai dengan kelasnya William Darmawan. Jadi dia itu kelas 10. Jadi yang muncul itu matkulnya 10 semua. Untuk tambah datanya sama saja. Jadi datanya di sini itu yang muncul juga data kelas 10 semua. Data mapel kelas 11 tidak akan muncul. Nah, untuk edit juga sama saja. Jadi editnya itu yang tercantum di William Darmawan saja, di kelasnya William Darmawan. Nah, untuk Sembarang Wis ini, nah Sembarang Wis ini kan dia itu kelasnya kelas 11. Nah, mapel untuk kelas 11 itu tidak ada, transkripnya juga belum ada dia, karena dia belum menambahkan transkrip apapun, karena admin itu belum menambahkan transkrip apapun. Untuk tambah data karena mapelnya belum ada itu, maka gak ada di sini, gak ada yang mau ditambahkan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di fitur mapel. Nah, untuk codingannya di sini masuk ke C transkrip sebagai kontrol transkripnya.
Nah, untuk kontrol transkripnya itu nanti ada indeks ini untuk menampilkan ini semua data siswa ini. Jadi kita ngambil data student ini lalu di parsing ke sini lalu dimasukkan ke view transkrip itu tadi untuk menampilkan semua siswa ini. Lalu data score ini itu nanti untuk menampilkan skor yang terhubung sama student itu tadi. Nah, terus untuk view transcript ini ada sendiri view transcript, public function value transcript dengan parameter ID. Jadi kita mengambil parameter ID-nya itu NIS dari siswa ini, bukan NIS ya. Karena NIS yang sifatnya rahasia, makanya kita jadikan sebagai parameter. Nah, nanti dari NIS tadi itu kita ambil sebagai parameter untuk untuk mengambil data student dan data skor mapel student itu tadi. Kita menggunakan where join. Nanti di where ini student NIS sama dengan NIS itu sendiri. Nanti keluarnya itu ya skor dari student itu dan student itu tok, bukan yang lain. Lalu kita parsing datanya, kita masukkan ke view transcript. Lalu untuk edit transkripnya itu kita masuk ke menu edit transkrip ini. Ya, edit transkrip itu view-nya itu nanti di sini. Ini untuk view edit transkripnya. Kita butuh user untuk mengecek user apakah sudah login atau tidak. Ini tadi juga semuanya juga butuh user untuk mengecek apakah login atau tidak. Lalu untuk student ini untuk mengecek student mana yang kita view. Terus skor ini juga skor ini juga untuk mengecek skor untuk menampilkan skor yang student ini miliki. Jadi kita menggunakan join 4 tabel 3 tabel di sini. Lalu semua data tadi diparsing ke di transkrip itu tadi dan munculnya seperti ini. Jadi parsing datanya itu muncul nilai-nilainya ini. Terus untuk algoritma editnya itu seperti ini. User ini sama untuk mengecek apakah sudah login atau tidak. K ini hanya untuk sebagai parameter, F nya ini biar tidak sama. Lalu jika berhasil, maka otomatis ini ada perulangan input. Jadi for total itu berasal dari edit transkrip tadi. Kan edit transkrip tadi itu juga perulangan. Jadi total itu saya masukkan sebagai input perulangannya tadi. Jadi sebagai pada perulangannya. Lalu kita data score array. Lalu parameternya tadi dimasukkan ke tabel-tabel skor. Lalu kita update menggunakan query update. Nah, untuk transkrip itu saja. Untuk tambah itu sama, cuman di sini parameternya 2, ID dan value. Value di sini itu nanti berguna untuk memasukkan mapel dan ID score ini. Nah, jadi untuk value itu nanti itu di sini kita manggil data mapel sini untuk karena kita butuh data mapel untuk memasukkan data skor tadi. Jadi ada skornya itu nanti ID dari parameter itu nanti ditambah dengan value nya. Jadi jadinya di database itu seperti ini, skor. Jadinya jadi seperti ini. Jadi ID nya itu berupa NNN, terus value nya itu dari ID mapelnya itu sendiri. Nah, nanti di insert, terus ini should alert sukses. Ini itu saja untuk transkrip. Kita lanjut ke mapel, filter mapel. Nah, untuk di filter mapel di sini, mapel yang ada itu cuman ada 4 ini, yaitu biologi, matematika, kimia, dan biologi. Bahasa Indonesia, matematika, kimia, dan biologi. Dan semuanya itu kelas 10. Kita coba di sini di fitur mapel itu terdapat edit dan tambah mapel. Kita coba untuk mengedit ya. Sini seumpama kita mengedit biologi dengan KKM-nya diubah menjadi 85. Save. Update. Nah, otomatis KKM-nya berhasil berubah jadi 85. Untuk tambah mapelnya itu sama. Kita masukkan tambah mapel. Jadi seumpama kita masukkan data untuk ID mapel kelas 11. Nama mapelnya olahraga. Terus
KKM-nya 79, kelas mapelnya kelas 4. Kita save. Kita tambahkan. Nah, akan muncul di sini. Mapelnya sama dengan olahraga dengan ID mapel seperti ini, KKM-nya seperti ini lah. Kan tadi di transkrip nilai itu tadi kan apa? Belum ada ya. Dan barang wis ini belum mempunyai transkrip apapun karena mapelnya belum ada apapun. Nah, di sini kita bisa menambahkan transkrip karena sudah ada dalam datanya. Nah, berhubung kita kan keluar kan data di kelas 11 itu cuma ada olahraga ini, jadi keluarnya cuma olahraga. Kita tambahkan transkrip ke dalam data dari barang wis tadi. Tambahkan, masih ditambahkan, kita cek. Nah, teman-teman seperti ini. Olahraga masuk dengan nilai tugas UTS itu kosong masihan. Untuk mengisinya, kita bisa masuk ke menu edit. Nah, kita isi sembarang. Misal 80, 80, 80. Save. Nah, data boleh ditambahkan. Nah, untuk codingannya dari mapel sendiri itu kita masuk ke cmapel, kontrol mapelnya itu sebenarnya sama semuanya, backendnya itu sama dasarnya. Jadi untuk voter index ini terdapat pengecekan level apakah levelnya itu 1, 2 atau 3. Ketika 3 sebenarnya sama saja, data mapelnya sama saja, cuman ini buat memastikan saja. Kalau kita parsing datanya dimasukkan ke mapel tadi. Untuk indeks seperti itu. Terus untuk tambah mapelnya itu untuk view-nya seperti ini. Jadi kita butuh user ini untuk pengecekan login, lalu ini pengecekan apakah user itu tadi itu sama dengan level 1. Jika tidak, maka kembalikan ke login. Lalu untuk save ini algoritma dari tambahan mapelnya itu tadi. Jadi di sini ada form validation, itu untuk validation form. Jadi ketika ID mapel itu harus unique, terus nama mapel itu harus required, KKM harus required. Ketika validation itu salah, maka otomatis suite alertnya muncul ups gagal. Lalu ketika berhasil, maka otomatis masuk ke algoritma penyimpanan ini. Jadi data semuanya tadi diparsing ke dalam data mapel ini, lalu dimasukkan ke query insert query builder-nya connector dengan mapel, terus data mapel, terus akan suite alert ini. Lalu untuk view edit mapelnya itu seperti ini. Kita menampilkan data dari kelas, terus data mapel, terus ada user ini untuk pengecekan sama, terus nanti diparsing dimasukkan ke edit mapel itu sendiri. Untuk view dari masing-masing itu seperti ini. Jadi form ini sesuai dengan kontrolnya, edit dari algoritma editnya tadi. Terus ini value-nya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yaitu semisal ini input hidden kan, ID, kita butuh ID dari ID mapelnya. Terus value-nya ini value mapel ID mapelnya, mapel nama mapelnya sesuai. Terus kita kembali ke cmapel sama, terus ya itu saja yang untuk cmapel. Nah, di sini kan di program saya ini itu terdapat 3 user level. Untuk user ini user level admin. Untuk user guru, nah untuk user guru itu kan emailnya sudah saya custom, jadi setiap kita memasukkan data guru itu otomatis emailnya itu akan terbentuk teacher, terus ini NIP-nya, NIP dari guru itu sendiri, terus @schoolemail.com, dan password defaultnya itu bala negara. Nah, login berhasil, kita login sebagai guru. Untuk guru dashboardnya sama seperti ini. Transkrip nilainya, guru juga mempunyai wewenang yang sama, yaitu bisa view, nama data, dan edit. Cuman di sini bedanya editnya itu cuman bisa mengedit dari matkul ahlinya dia sendiri. Jadi semisal ini kan gurunya bukan guru biasa ya, nama gurunya ya, ahli kimia. Jadi cuman bisa ngedit dari matkulnya sendiri, mata pelajaran sendiri. Untuk mapelnya, guru cuman bisa meng-view, tidak bisa menambahkan dan tidak bisa mengedit. Mungkin itu saja fitur yang dari guru. Terus kita jelaskan di
student. Terus student di sini itu siswa. Jadi siswa ini juga punya custom email sendiri, student, terus ini NIS-nya, ya, schoolemail.com, terus passwordnya juga bela negara. Nah, login berhasil. Nah, untuk dashboard dari siswa seperti ini. Kita masuk ke transkrip nilai. Nah, untuk transkrip nilai siswa cuma bisa meng-view dari transkrip nilainya sendiri, kan bilang Darmawan, jadi nilai Darmawan itu sendiri. Terus untuk view-nya ya view transkripnya tadi. Terus untuk mapel juga sama, cuma bisa nge-view, cuman itu. Jadi untuk siswa cuma itu tok fiturnya yang dapat dilakukan. Terus kita kembali ke admin. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.